Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Keris Nogososro dan Sabu Inten karya S. Hamintarja untuk sobat semua. Kali ini dalam episode pertempuran di antara para tokoh sakti. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan pagi itu telah pecah pertempuran antara Laskar Gabungan Banyu Biru dan Pamingit dengan Laskar Golongan Hitam. Laskar Banyu Biru dan Pamingit memakai gelar perang, tetapi Laskar Golongan Hitam bertempur dengan tidak menggunakan aturan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Demikianlah kedua orang itu segera terlibat dalam perkelahian pula seperti yang lain-lain. Mereka masing-masing mempunyai kekhususan yang sulit diketahui. Sekali-kali mereka melontar kian kemari, namun di saat lain mereka berbenturan dengan hebatnya. Serangan pasing-singan benar-benar seperti topan yang dahsyat. Namun Ki Ageng Pandanalas tidak kurang dari angin ribut yang mengerikan. Kedua orang itu berjuang dengan segenap kekuatan dan tenaga, dengan segenap kepandaian dan kemampuan. Ketika keringat mereka mulai mengalir membasahi pakaian-pakaian mereka, maka pertempuran itu menjadi kian sengit. Bahkan kemudian yang nampak seakan-akan seperti gulungan asap yang berputar-putar dengan cepatnya, seperti gulungan awan mendung di langit. Kali-kali terdengar benturan-benturan seperti ledakan guntur menjelang datangnya prahara. Daerah pertempuran itu pun menjadi kabur oleh hembusan debu yang melingkar-lingkar menaburi kedua orang yang sedang berjuang di antara hidup dan mati. Sedang gerak kedua bayangan di dalam lingkaran debu itu tak dapat diamati lagi. Di sayap kiri gelar sapi turang dari Laskar Gabungan antara Pamingit dan Banyu Biru itu pun terjadi pertempuran yang dahsyat. Laskar Golongan Hitam bertempur membabi buta. Siapapun dan apapun yang ada di hadapannya pasti akan dihancurkannya. Namun mereka terpaksa menelan ludah mereka ketika mereka membentur Laskar Banyu Biru. Bantaran di ujung sapit, Jaladri di tengah-tengah, dan Panjawi di pangkalnya merupakan benteng-benteng yang kokoh kuat yang tak tergoyahkan oleh arus banjir dari orang-orang golongan hitam itu. Di antara mereka itu terdapatlah Simorudro yang sedang mengaum-ngaum dengan kerasnya. Betapa ia mencurahkan dendam di dadanya kepada orang yang bernama Maiso Jenar itu. Orang yang telah membunuh menantunya serta membebaskan tawanan anaknya di Bukit Karang Tumoritis. Selain itu, ternyata bahwa Roro Wilis yang dalam pengertian Simorudro diselamatkan oleh Maiso Jenar di Karang Tumoritis, itulah yang membunuh anak perempuannya. Karena itu ia ingin melepaskan beban yang selama ini menghimpit jantungnya kepada Maiso Jenar. Tetapi sekali dadanya berguncang ketika ia mendengar Maiso Jenar tertawa. Tidak terlalu keras, namun nadanya hampir memecahkan dadanya. Gila, teriaknya. Apa yang kau tertawakan? Bukan apa-apa, jawab Maiso Jenar. Aku hanya menyatakan kegembiraan hatiku setelah lama kita tak bertemu.
Bukan saatnya berguru. Lebih baik kau menyebut nama nenek moyangmu selagi kau sempat, geram harimau dari Lodaya itu. Kau ingin melunakkan hatiku? Jangan kau sangka bahwa hatiku sekecil hati kelinci dan selunak hati kucing yang dihadapi daging. Aku adalah Simorodro dari alas Lodaya, teriak harimau itu dengan garangnya. Aku sudah tahu dan aku sudah mengenalmu sejak lama. Sejak kau mencegat aku di Jalan Silang ke Bergoto dari Gunung Tidar bersama Kakang Gajah Soro. Kemudian di Gedangan kita bertemu lagi, jawab Maiso Jenar. Tetapi ia lupa bahwa Kebo Kanigoro berperan diri di Karang Tumoritis membebaskan Wilis. Karena itu Simorodro berteriak, kau ingin mengurangi kesalahanmu. Di Karang Tumoritis kau telah menghinakan kami. Kau berhasil membebaskan perempuan tawanan anakku, cucu Pandanalas. Bahkan karena akhirnya perempuan itu membunuh anakku. Jika Maiso Jenar teringat peristiwa itu, kembali ia tertawa. Ia mencoba tertawa seperti Kebo Kanigoro tertawa. Katanya, inilah murid perguruan Pengging, Maiso Jenar. Kembali dada Simorodro terguncang. Tertawa yang demikian itu pula lah yang didengarnya pada saat itu di Bukit Karang Tumoritis, ketika seorang yang menamakan diri Maiso Jenar tiba-tiba seperti terbang dan hinggap di atas batu karang sambil berkata, inilah Maiso Jenar, murid perguruan Pengging. Gila, jangan kau berbangga atas kemenanganmu saat itu. Kau memang mempunyai kelebihan dari kami dalam hal melarikan diri dan bersembunyi, bentak Simorodro. Tetapi marilah kita sekarang berhadapan, tidak melarikan diri dan tidak bersembunyi. Kali ini aku tidak akan bersembunyi dan melarikan diri. Aku kini berdiri di antara laskar yang sedang bertempur. Karena itu aku pun harus bertempur seperti mereka. Menang atau kalah, marilah kita serahkan kepada keputusan tertinggi. Sebab aku yakin kebenaran tak akan dapat ditindas oleh kejahatan, jawab Maiso Jenar. Pandangan hidup yang didasarkan pada keputusasaan. Bagiku menang atau kalah tergantung kepada kita sendiri. Dan bahwa suatu ketika kebenaran akan lenyap oleh kejahatan dan di atasnya, aku akan bangun kebenaran yang baru menurut seleraku, bantah Simorodro. Maiso Jenar mengerutkan keningnya. Simorodro akan membangun kebenaran di atas bangkai-bangkai dan kejahatan. Benar-benar seorang yang tidak tanggung-tanggung. Kebenaran baginya tidak lebih dari pemuasan nafsu sendiri. Akhirnya ia menjawab, semakin banyak orang seperti kau di dunia ini, semakin parahlah tata kehidupan manusia. Peradaban yang kau bina seperti yang dilakukan oleh anak menantumu di Gunung Boko, di kaki Bukit Karang Tumoritis, dan barangkali di 1000 tempat lain, menunjukkan betapa engkau telah menghilangkan batas antara manusia dan binatang, antara manusia dan setan, pemanjaan nafsu, pemutar balikan, tata kesopanan, pemujaan pada kejaman, dengan mengorbankan gadis-gadis di atas batu-batu pemujaan yang kau buat dengan mengalirkan darahnya. Jangan berlagak seperti malaikat yang bersih suci, potong Simorodro. Hidupku dan hidupmu tidak akan lebih dari kisaran 1 abad. Mengapa tidak kau nikmati hidupmu yang pendek itu? Tiba-tiba tubuh Maiso Jenar bergetar karena tekanan perasaannya. Ia melihat orang yang berdiri di hadapannya dengan baju kulit harimau hitam, seperti ia melihat campur baur dari segala kejahatan dan nafsu. Karena itu ia bergumam seperti kepada diri sendiri, aku harus menghentikannya sebelum ia menjadi berkembang. Simorodro tertawa keras sekali. Apa yang akan kau hentikan? Untuk membunuh harimau, jangan ditunggu harimau itu menjadi besar, sahut Maiso Jenar. Kau akan membunuh aku? Hah?
Kau pun telah mimpi untuk menjadi seorang pembunuh, kata Simorudro. Apa bedanya? Membunuh Kosamartinya dengan menegakkan kemanusiaan. Karena kau ingin memperkosa kemanusiaan itu. Dan karena sifat-sifatmu lah maka aku menolak adamu, jawab Maesojena. Terlalu berbelit-belit, jawab Simorudro. Yang aku ketahui kalau kita berkelahi, aku atau engkau yang menjadi pembunuh. Otakmu terlalu beku, atau sama sekali diselimuti oleh noda-noda hitam dalam hidupmu. Maesojena menyela. Persetan, jangan gurui aku, menyerahlah. Aku akan membunuhmu dengan cepat, jawab Simorudro. Bagaimana kalau sebaliknya, bantah Maesojena. Kalau begitu, aku akan melukai wajahmu yang tampan dan membiarkan kau mati perlahan-lahan, geram Simorudro dengan marahnya. Tak ada pilihan lain, saut Maesojena. Simorudro kemudian mengaum keras sekali. Beberapa orang di sekitarnya terkejut. Meskipun laskar dari golongan hitam sendiri hanya orang-orang dari Gunung Tidar sajalah yang bertambah semangat di dalam dada mereka mendengar auman yang mengerikan itu. Dengan suatu loncatan yang buas sebuah harimau lapar, Simorudro menyerang langsung kepada Maesojena. Demikian cepatnya serangan itu sehingga Maesojena agak terkejut, namun hanya sesaat. Sesaat kemudian ia seakan-akan menancapkan kedua kaki dalam-dalam, menyiapkan diri menyambut serangan itu. Ia sengaja tidak menghindar, tetapi ia ingin membentur tangan lawannya untuk menjajaki sampai di mana kekuatan Simorudro yang pernah menggemparkan itu. Kalau hal itu terjadi beberapa tahun lalu, maka Maesojena pasti akan terlempar dan terbanting mati, karena Simorudro dengan marahnya telah mengerahkan kekuatannya. Tapi yang terjadi adalah berbeda. Maesojena telah menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Telah ia mesudiri di bukit Karang Tumoritis. Dengan demikian maka yang terjadi adalah benturan yang dahsyat. Demikian dahsyatnya, sehingga seakan-akan terjadi benturan guntur di langit. Tubuh masing-masing bergetar dan kemudian terdorong selangkah surut. Sekali lagi Simorudro mengaum dahsyat. Meskipun ia tidak mengalami cedera, namun betapa herannya melihat Maesojena masih tegak berdiri di hadapannya. Karena itu sekali lagi ia menyerang dengan dahsyatnya. Namun kali ini Maesojena telah menemukan nilai-nilai kekuatan lawannya, sehingga ia dengan sempurna dapat menempatkan diri pada keadaan yang seharusnya. Dengan tangkas Maesojena menghindarkan diri dengan meloncat ke samping. Namun harimau yang hampir gila itu benar-benar tangkas. Demikian kakinya menyentuh tanah, kakinya yang lain diputar ke arah lambung lawannya. Sekali lagi Maesojena terpaksa menarik tubuhnya condong ke belakang. Tapi sekali lagi harimau tua itu menyerangnya dengan tendangan ganda. Kali ini Maesojena tidak dapat hanya menyondongkan dirinya, ia pun terpaksa melompat mundur. Tapi dengan demikian ia menemukan kelemahan lawannya. Sekali lagi kaki Simorudro masih terjulur. Maesojena menangkapnya pada bagian bawah lututnya. Namun harimau Ludoyo itu pun tangkas pula. Ia tidak mau membiarkan hal itu terjadi. Ketika tangan Maesojena menyentuh kakinya, segera ia melipatnya sehingga dengan demikian tangan Maesojena menjadi terjepit. Maesojena menggeram perlahan-lahan, tetapi segera ia mendorong tubuh lawannya yang tegap besar itu dengan siku tangannya yang lain di arah lambung. Demikian kerasnya sehingga Simorudro dan Maesojena bersama-sama jatuh terguling. Tapi dengan demikian Maesojena telah melepaskan jepitan lawannya. Bahkan ketika itu ia melihat Simorudro melompat bangkit, Maesojena pun telah berdiri pula. Maka segera mereka terlibat kembali dalam perkelahian. Masing-masing adalah orang-orang perkasa yang mempunyai kelebihan dari orang lain. Simorudro dengan penuh nafsu kepuasan bertempur mati-matian,
sebab ia sadar bahwa orang-orang seperti Mesogenar adalah penghalang utamanya. Di pihak lain, Mesogenar pun bertempur dengan penuh kesadaran akan kewajibannya sebagai manusia yang mengabdikan diri pada kemanusiaan. Kegagalan kali ini lebih-lebih kegagalan Laskar Pamingit dan Banyu Biru berarti runtuhnya martabat manusia. Setidak-tidaknya di Pamingit dan Banyu Biru. Dengan demikian ia bertekad untuk bertempur yang terakhir kalinya dengan harimau gila itu. Biarlah ia terbunuh kalau ia tidak berhasil. Namun kalau ia berhasil, maka telah diletakkannya satu di antara berjuta-juta batu yang akan membentuk bangunan kemanusiaan. Pertempuran itu semakin lama semakin dahsyat. Simorudro dengan mengaum mau mengerikan menyerang dengan buasnya. Tangannya kadang-kadang mengembang seperti sayap, tapi kemudian terjulur untuk menerkam lawannya seperti harimau. Jari-jarinya yang kokoh dan kuat merupakan bahaya yang setiap saat dapat menembus daging lawannya. Dalam pertempuran yang hiruk-pikuk itu, Simorudro nampak sebagai seekor harimau hitam di antara beratus-ratus kelinci yang sedang berjejal-jejalan. Namun lawan yang dihadapinya kini bukan kelinci-kelinci itu, tetapi lawannya adalah seekor banteng yang tangguh. Seekor banteng yang dengan tenang dan yakin pada dirinya atas lambaran kebenaran berjuang menegakkan sendi-sendi kemanusiaan. Sehingga dengan demikian maka pertempuran di antara mereka adalah pertempuran yang akan diakhiri dengan lenyapnya salah satu dari keduanya. Pertempuran yang melambangkan pertempuran yang akan terjadi di sepanjang zaman. Kebenaran melawan kemungkaran dan kejahatan. Pertempuran di antara mereka yang berjalan di jalan Allah melawan mereka yang melawan cinta Tuhan. Tapi Tuhan Maha Pengampun. Karena itu bagi siapa saja yang bertobat serta menyebut namanya dengan ikhlas serta penyerahan yang tulus, maka pintu rumahnya selalu terbuka. Sejalan dengan matahari yang semakin tinggi, semakin seru pula lah pertempuran itu. Setiap senjata telah menjadi merah oleh darah sesama manusia, dan tanah telah menjadi merah pula oleh siraman darah yang merah segar. Tetapi karena bau darah itulah maka mereka menjadi semakin buas. Mereka tinggal memilih dua kemungkinan di dalam peperangan itu: mati terbunuh atau terpaksa membunuh. Tetapi mereka telah bertindak atas suatu keyakinan. Bagi golongan hitam, membunuh adalah pekerjaan mereka untuk mendapatkan kepuasan nafsu dan kemungkinan yang menimbulkan harapan. Kali ini mereka mengharap untuk mendapatkan bagian dari tanah yang mereka perebutkan. Pamingit dan rusa Banyu Biru serta segala kekayaan di atasnya. Bahkan atas setiap laki-laki untuk diperintahnya dan berkuasa atas setiap perempuan untuk diperlakukan dengan segendak hati-hati mereka. Sedang masa mendatang mereka mendapat harapan yang lebih baik lagi apabila benar-benar mereka dapat memecahkan kerajaan Demak. Siapa tahu mereka akan dapat pangkat tumenggung dengan rumah yang besar-besar dan selusin istri yang cantik-cantik. Sebaliknya Laskar Banyu Biru dan Pamingit berjuang atas keyakinan mereka pula. Mereka terpaksa membunuh untuk menghentikan kebuasan manusia atas manusia, mempertahankan tanah mereka dan milik mereka, mempertahankan karunia Tuhan untuk mereka. Karena itulah maka kedua belah pihak bertempur mati-matian. Siapa yang lengah dadanya akan tertembus senjata, dan matahari pun seakan-akan menjadi suram karena sinarnya yang ditabiri oleh debu yang
mengepul di udara seperti kabut. Di antara deru senjata dan teriakan penuh nafsu, terdapatlah beberapa titik-titik perkelahian yang paling dahsyat. Ki Ageng Surodipoyono melawan Bugel Kaliki yang berputar seperti angin pusaran. Ki Ageng Pandanalas melawan Pasingsingan, seperti beradunya angin prahara dan bertentangan arah. Titis Anganten melawan Suro Sarundi yang seolah-olah menjadi tenggelam dalam kabut yang gelap. Di bagian lain, Maiso Jenar bertempur melawan Simorodro. Demikian dahsyatnya seperti guntur di langit yang saling sambar menyambar. Tetapi ada di antara mereka tokoh yang dahsyat dari golongan hitam itu, yang masih berdiri saja di antara kedua laskar yang bertempur. Hanya sekali-kali saja ia menggerakkan tangannya untuk melawan serangan-serangan laskar Banyu Biru, dan sekali-kali ia terpaksa menghindar kalau 2-3 orang yang gagah berani menyerangnya. Namun tangannya benar-benar seperti tangan hantu. Sekali ia berhasil merampas sebuah pedang dan menancapkan pedang itu dengan mudahnya di dada pemiliknya. Dengan tertawa menyeringai, ia berpaling sambil bergumam, "Tikus yang sombong." Kemudian ia melangkah pergi di antara kacau balonnya pertempuran, seperti berjalan di dalam kesibukan pasar saja. Ia melihat betapa sahabat-sahabatnya bertempur mati-matian. Ia melihat betapa Simorodro berjuang sekuat tenaga melawan Maiso Jenar. Orang itu pun menjadi heran pula bagaimana mungkin Maiso Jenar dapat mengimbangi Simorodro yang ganas itu. Terhadap Ki Ageng Surodipoyono, Ki Ageng Pandanalas, dan Titis Anganten, ia tidak perlu heran pertempuran di antara mereka dapat berlangsung lama, sehari 2 hari, bahkan tanpa batas, seperti kalau ia sendiri tanpa lawan. Karena itu ia sedang berpikir apakah yang harus dilakukan, membunuh sebanyak-banyaknya atau membantu salah seorang dari keempat sahabatnya. Ia harus yakin bahwa kawan-kawannya dapat membawa diri. Karena itu biarlah ia bekerja sendiri. Tetapi membunuh laskar-laskar kecil yang berserak-serakan seperti tikus itu pun tak akan berarti. Sebagai seorang tokoh yang ditakuti tidak saja di Nusa Kambangan, ia merasa terlalu berharga untuk berperang melawan laskar-laskar Banyu Biru yang tak berarti itu. Kali-kali ia memandang jauh ke sapit sebelah kanan. Terhadap muridnya Joko Soko pun ia tidak terlalu cemas. Seandainya Joko Soko itu harus berhadapan dengan Lembu Soro, karena itu tidak ada kerja lain baginya daripada membunuh. Bukankah di dalam peperangan yang berjumlah besar, membunuh siapapun yang ada di dekatnya bukan berarti merendahkan diri? Pertempuran yang demikian adalah pertempuran yang kacau. Tiap senjata dapat mengarah setiap dada lawan. Maka akhirnya Nogoposo itu pun menjadi puas terhadap pendiriannya. Daripada berdiri saja di situ, memang lebih baik berbuat sesuatu yang dapat memperingan pekerjaan laskar dari golongan hitam. Kemudian setelah ia mendapat ketetapan hati, mulailah ia bergerak. Sekali sambar, kembali ia merampas sebuah tombak. Ia memutar tombak itu sekali di udara, kemudian dengan satu gerakan kemungkinan untuk menghindar. Demikian cepat dan keras, tetapi tiba-tiba Nogoposo menarik kembali tombak itu ketika tiba-tiba ia mendengar seorang menyapanya. "Alangkah dahsyatnya, Tuan." Nogoposo menoleh, ia melihat seorang bertubuh tegap kekar berdiri di sampingnya. Orang itu belum pernah dikenalnya. Karena itu ia mengacuhkannya, maka kembali ia mencari orang yang hampir terbelah dadanya oleh tombak sendiri. Tapi orang itu sudah lari menghilang di antara hiruk pikuk pertempuran, mencari lawan yang tak bertangan hantu.
Nogoposo kecewa, ia menggeram dan sekali lagi menoleh kepada orang yang menyapanya. Tiba-tiba ia menjadi muak melihat wajah yang tenang. Orang itu pasti salah seorang dari Laskar Banyu Biru. Tapi tiba-tiba Nogoposo kehilangan nafsu untuk membunuh orang itu. Mungkin ia belum mengenal. Biarlah aku bermain-main dahulu. Biarlah ia menjadi ngeri dan baru kemudian aku akan membunuhnya. Setelah ia melihat bagaimanakah caranya aku membunuh, pikirnya. Mendapat pikiran itu, segera Nogoposo mendesak maju ke dalam Laskar Banyu Biru. Ia akan berbuat hal-hal yang aneh untuk menakut-nakuti orang yang menyapanya dengan tenang. Tetapi orang itu mengikutinya dalam jarak yang dekat sekali. Seakan-akan dia melekat pada jarak yang ditetapkan. Namun Nogoposo tidak memperdulikannya. Bahkan lebih baiklah bila orang itu dapat melihat dengan seksama bagaimana ia dapat mematahkan leher seseorang dengan tangannya, mencukil matanya dengan jari-jarinya, dan memecahkan kepala dengan pukulan tangannya. Ketika seseorang bertempur di dekatnya, ia pun segera melompat menangkap orang Banyu Biru. Tangannya mencekik leher, sedang tangan yang lain terayun ke dahi orang itu. Benar-benar suatu pemandangan yang mengerikan. Tapi kembali Nogoposo mengurungkan niatnya. Ketika ia mendengar orang yang mengikutinya itu tertawa, meskipun suaranya lunak sekali, namun nadanya benar-benar tak menyenangkan. Kemudian terdengar dia berkata, "Tidak tanggung-tanggung, suatu pameran kekuatan yang luar biasa." Nogoposo memandang orang itu dengan seksama, sementara di tangannya masih mencekik leher. Ia mengamat-amati orang itu dengan tanpa berkedip. Benar-benar orang itu belum pernah dikenalnya. Tetapi menilik sikapnya, orang itu pasti bukan orang kebanyakan atau salah seorang dari laskar biasa dari Banyu Biru. "Hei, kau siapa?" tanya Nogoposo acuh tak acuh. Orang itu mengerutkan keningnya, jawabnya, "Laskar Banyu Biru." "Aku sudah tahu," bentak Nogoposo marah. "Namamu dan jabatanmu?" "Kebo Kanigoro," jawabnya. "Laskar biasa." Nogoposo menggeram. Nama itu benar-benar belum pernah dikenalnya. Tetapi sikap orang itu sangat menyakitkan hatinya. "Sudah kau mengenal aku?" tanya Nogoposo. "Ya, aku kenal," jawab Kanigoro. "Bukankah tuan yang menamakan diri Nogoposo?" Nogoposo menjadi semakin jengkel, ternyata orang itu telah mengenalnya. Tapi mengapa ia sedemikian berani menghadapinya? "Bagus," kata Nogoposo lebih lanjut. "Kalau demikian, apa maksudmu mengikuti aku?" "Hei!" Kanigoro berpura-pura terkejut meskipun ia tahu apa yang tersirat di dalam pikiran Nogoposo itu. Bukankah kita berada di dalam peperangan? Dan bukankah setiap kita dari Banyu Biru dan dari golongan hitam dapat menjadi lawan? Nogoposo menjadi semakin marah mendengar jawaban itu. Katanya, "Kau akan melawan aku?" "Apakah aku harus memilih lawan?" sahut Kanigoro. "Siapa yang ada di hadapanku adalah lawanku." "Kau sudah menjadi gila," teriak Nogoposo. "Lihat berapa orang ini hampir mati karena tanganku. Aku dapat memperlakukan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus orang seperti ini." "Ya, aku percaya," jawab Kanigoro. "Kok ingin aku berbuat demikian terhadapmu?" bentak Nogoposo makin keras. "Tidak," jawab Kanigoro. Kejengkelan Nogoposo menjadi semakin memuncak. "Lalu apa maumu?" Ia berteriak lebih keras lagi. "Kita berperang. Mauku bertempur melawan tuan," sahut Kanigoro. "Orang ini agaknya orang gila," pikir Nogoposo. Dengan demikian, ia kehilangan nafsu untuk berbuat sesuatu melawan orang gila. Baginya hanya akan membuang-buang waktu saja. Kembali Nogoposo berpaling kepada orang yang dicekiknya. Kepada orang itu ia akan menumpahkan kejengkelannya. Dengan menggeram ia berkata,
Nasibmu tak begitu baik, tikus yang malang. Berdoalah sebelum kepalamu aku pecahkan. Kemudian terayunlah kembali tangan hantu laut dan Nusa Kambangan itu. Sedang orang yang dicekiknya telah kehilangan harapan untuk dapat hidup. Ia kenal siapakah Naga-Pasa itu dan menyesalah bahwa ia kurang berhati-hati bertempur di dekat orang bertangan maut itu. Namun akhirnya ia memejamkan matanya pasrah diri. Dalam perjuangan maut itu datang, biarlah ia menelannya. Namun ia yakin bahwa ia telah berjuang menegakkan kebenaran. Tetapi tiba-tiba terjadilah suatu hal yang tak terduga-duga. Ketika tangan Naga-Pasa hampir saja memecahkan kepala orang yang telah pasrah diri itu, terjadilah suatu benturan yang keras. Tangan Naga-Pasa terasa bergetar hebat. Ia merasa bahwa tangannya telah mengenai sesuatu, tapi sama sekali bukan kepala orang yang dicekiknya. Dan kepala itu sama sekali tidak dipecahkannya, malah tangannya sendiri merasa bergetar. Belum lagi ia sadar akan peristiwa itu, kembali terasa sebuah pukulan yang dahsyat mengenai tangannya yang lain, yang sedang mencekik orang yang telah berputus asa itu. Demikian kerasnya sehingga tanpa disengaja tangannya terlepas. Dan orang yang dicekinya itu terpental beberapa langkah dan jatuh berguling-guling. Naga-Pasa melompat selangkah mundur. Ia telah berpuluh tahun hidup dalam kancah perkelahian, pertempuran, dan pembunuhan. Karena itu ia telah memiliki pengalaman yang tak terkira banyaknya. Sehingga dengan demikian segera ia sadar bahwa sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang berada di luar perhitungannya. Ketika ia sadar memandang berkeliling, yang dilihatnya hanyalah orang yang bernama Kebukanegoro itu. Selain beberapa orang yang sedang bertempur melawan lawan masing-masing. Dengan demikian ia dapat mengambil kesimpulan bahwa Kebukanegoro lah orangnya yang telah mencoba membentur tangannya. Naga-Pasa menjadi marah sekali. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah, semerah darah. Meskipun bibirnya terkatup rapat, namun terdengar betapa giginya gemeretak. Dengan tangan yang bergetar, ia menunjuk wajah Kebukanegoro sambil berkata dengan gemetar, "Kau?" Kebukanegoro masih setenang tadi. Sambil mengangguk ia menjawab singkat pertanyaannya, "Ya." Naga-Pasa sadar bahwa orang yang bernama Kebukanegoro itu bukan orang gila seperti yang disangkanya. Tetapi Kebukanegoro benar-benar orang perkasa yang telah menempatkan diri sebagai lawannya. Dalam pertempuran itu dengan penuh kesadaran. Dengan demikian darahnya kini telah benar-benar mendidih. Karena itu ia sudah tidak mampu lagi untuk bertanya-tanya. Dengan bukit tinggi ia meluncur seperti ular yang mematuk lawannya. Dengan tangan terjulur ke arah wajah Kebukanegoro. Tetapi Kebukanegoro bukan anak-anak yang terkejut melihat ular sawah yang melingkar di pematang. Ia cukup dewasa untuk menghadapi setiap kemungkinan. Karena itu ketika ia mendapat serangan dari Naga-Pasa sama sekali tidak menjadi gugup. Dengan tenangnya Kebukanegoro membuat perhitungan yang tepat. Ketika serangan Naga-Pasa itu hampir menyentuhnya, tiba-tiba ia menjatuhkan dirinya, menelentang. Kedua kakinya segera menyambar perut lawannya dan dengan tamparan yang keras, Naga-Pasa terpelanting ke udara. Tapi Naga-Pasa pun mempunyai bekal untuk bertempur melawan Kebukanegoro. Ia mula-mula terkejut mengalami peristiwa itu. Namun segera ia menguasai dirinya kembali. Dengan sebuah putaran ke udara ia telah mencapai keseimbangannya. Karena itu Naga-Pasa dapat dengan baiknya menjatuhkan diri di atas kedua kakinya. Tapi ketika ia berhasrat untuk meloncat menyerang lawannya, Kebukanegoro pun telah siap pula dengan tegak seperti bukit karang yang tak tergoyahkan oleh badai yang betapapun dahsyatnya. Saat kemudian kembali Naga-Pasa menyerang dengan kerasnya, dibarengi dengan sebuah teriakan tinggi, dan kembali Kebukanegoro melawannya dengan tenang.
namun penuh gairah. Sebab Kebu Kanigoro pun yakin bahwa orang-orang seperti Nagoposo adalah sumber dari segala macam bencana bagi umat manusia. Maka karena itulah pertempuran antara kedua orang perkasa itu segera menjadi semakin dahsyat. Nagoposo bertempur seperti seekor naga. Tubuhnya seolah-olah menjadi lemas dan dapat bergerak ke segenap arah. Tulang-tulangnya seakan-akan menjadi selemas daun. Begitu baiknya Nagoposo menguasai tubuhnya sehingga setiap bagiannya dapat berubah menjadi senjata yang berbahaya. Jari-jarinya, sikunya, kepalanya, lutut dan jari kakinya, tumitnya dan segala bagian yang lain. Ia dapat meluncur dengan cepatnya, melingkar-lingkar seperti pusaran air yang menghisap segenap benda yang tersentuh jari-jari lingkarannya, menelannya dan menghancur lumatkan. Ya, demikian dahsyatnya Nagoposo bertempur sehingga benar-benar mirip seekor naga raksasa yang bertempur di dalam lautan yang digelorakan oleh ombak yang dahsyat. Tapi lawannya adalah Kebu Kanigoro, seorang yang telah memiliki ilmu yang sempurna. Benarlah kata orang yang bahkan almarhum Ki Ageng Pengging Sepuh sendiri mengakui bahwa sebenarnya Kebu Kanigoro telah melampaui kemampuannya. Kebu Kanigoro telah menemukan cara untuk menempa diri dengan dahsyatnya. Ia hanya memerlukan waktu tidak lebih dari seperempat waktu yang diperlukan oleh Ki Ageng Pengging Sepuh dengan caranya. Karena itulah maka Kebu Kanigoro benar-benar memiliki sifat yang luar biasa. Ia dapat bertempur selincah anak kijang di padang rumput, namun ia dapat garang seperti singa. Di saat-saat yang lain Kebu Kanigoro bertempur seperti seekor Garuda dengan sayap-sayapnya yang kokoh seperti baja, namun terengginas seperti sikatan.